بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأحبائي وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله. أولا وبداية نشكر الله سبحانه على ما أنعم علينا من نعمه الكثيرة. بهذه النعم نستطيع أن نحضر في هذه الحصة، نستطيع أن نكمل درسنا درس الأخلاق. الحمد لله. Akhadna fi usbu'il madhi, kita sudah pelajari di minggu yang lalu khamsata adab, 5 adab. Wa min tilkal adab hiya, di antara adab-adab tersebut adalah awalan, yang pertama, ikhtiyaru ajmalil kalam, memilih ucapan yang paling bagus. Yang kedua, at-tamahulu fil kalam, berbicara dengan pelan. Yang ketiga, mukhatabatul mustami'i ala qadri fahmihi, berbicara sesuai dengan kadar pemahaman lawan bicara kita. Yang keempat, tajannubul khawdi fi ahadits la ya'lamuha, tidak membicarakan dengan detail, dengan dalam hadis-hadis yang ia tidak ketahui atau tidak yakin dengan kesahihan hadis tersebut. Yang terakhir, luzumu qillatil kalam, luzum qillatil kalam, tidak banyak berbicara. Luzum qillah, qillah itu sedikit. Luzum harus sedikit berbicara. Ya. Kita tidak boleh banyak berbicara, kecuali ya idza kana jawaban aw nasihatan dan seterusnya yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Baiklah para santri sekalian, kita lanjut. Sekarang di adab yang ke-6. Silakan dibuka bukunya. Siapkan pensilnya atau penanya, kemudian silakan tulis makna-makna mufradat yang antum baru tahu, supaya nanti kalau antum murajaah, membaca ulang, antum paham apa yang antum baca. Taib. Sadisan, yang ke-6, al-bu'du anil kalamil ladzi la ta'ila minhu. Al-bu'd artinya menjauhkan, ba'id. Al-bu'du anil kalam, dari ucapan-ucapan alladzi yang la ta'ila minhu, tidak ada ta'il. Ta'il itu artinya faidah, manfaat.
tidak ada manfaat darinya. Jadi di antara adab yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim, lebih khusus lagi sebagai seorang santri, adalah berusaha semampu kita untuk tidak banyak berbicara. Pembicaraan, tidak banyak berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Obrolan yang tidak ada manfaatnya harus kita tinggalkan. Obrolan yang tidak ada manfaatnya harus kita jauhi. Ini yang keenam. Jangan sampai waktu kita habis kita gunakan hanya untuk membicarakan, hanya untuk ngobrol dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau itu terjadi, kalau hari-hari kita, waktu-waktu luang kita habiskan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka kita sangat merugi. Karena semua usia kita, waktu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh obrolan yang tidak ada manfaatnya? Obrolan yang sering kita temukan pada anak-anak kita atau anak-anak remaja zaman sekarang adalah obrolan tentang permainan yang biasa mereka lakukan, main game misalnya, ya. Obrolan tentang game, obrolan tentang apa lagi? Olahraga atau sepak bola misalnya. Ya. Dari pagi sampai siang kerjaannya hanya itu. Atau mungkin dari selesai isya sampai larut malam hanya ngobrolin bola misalnya. Tentu ini bukanlah adab seorang penuntut ilmu. Itu yang keenam. Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dari obrolan yang tidak ada manfaatnya. Yang keenam, masih ada kaitannya dengan adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh ini masih ada kaitannya dengan adab yang keenam, yaitu ta'aqqulul kalam qabla nutqi bihi wa tafakkur fi awaqibihi. Memikirkan akibat pembicaraan sebelum berbicara. Merenungi atau merenungkan ucapan sebelum diucapkan. Wattafakkur, dan memikirkan fi awaqibihi, akibatnya. Jadi sebelum kita mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan, terlebih dahulu kita harus memahami, ya. Terlebih dahulu kita memahami apa yang ingin kita bicarakan. Setelah itu memikirkan akibat dari ucapan kita tadi. Kira-kira kalau ucapan saya ini atau yang akan saya ucapkan ini, apakah mendatangkan manfaat untuk saya dan orang lain? Atau sebaliknya,
akan mendatangkan kesusahan, akan mendatangkan kesulitan bagi saya dan saudara-saudara saya yang lain. Jadi ketika seorang muslim ingin berbicara, dia harus terlebih dahulu memahami dan memikirkan akibat apa yang akan dia sampaikan tadi. Apakah yang akan dia sampaikan ini mendatangkan manfaat, akan mendatangkan pahala, atau sebaliknya akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh kita, oleh manusia, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yang selalu siap menulis apa yang kita ucapkan. Apakah itu ucapan yang baik ataupun ucapan yang buruk, ucapan dosa dan maksiat, malaikat senantiasa akan siap menulis semua apa yang keluar dari mulut-mulut kita. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan-lisan kita ucapan-ucapan yang ternyata merugikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan di zaman kita sekarang ini, tidak hanya ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita, akan tapi juga ucapan-ucapan kita yang keluar atau yang lahir dari jari jemari kita, ya, dengan status-status kita, dengan komen-komen kita. Antum main di media sosial misalnya, kemudian menulis tulisan yang di situ ada unsur menghina orang lain, merendahkan teman antum misalnya, mengolok-olok orang lain, atau berkata kotor, maka hukumnya sama, ya. Semua itu juga akan dicatat oleh para malaikat. Dan nanti di akhirat semua kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita sudah tuliskan di status-status kita atau di komen-komen kita. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, as-samtu liman huwa a'la maqaman. As-samtu liman huwa a'la maqaman wa agzaru ilman wa akbaru sinnan wal isgha'u li kalamihi wal ikbalu alaih bis-sam'i wal basar. As-samtu, ma makna as-samtu? Diam. Liman huwa a'la maqaman, liman kepada orang, a'la lebih tinggi, maqam kedudukannya. As-samtu liman huwa agzaru ilman, dan juga diam ketika orang yang lebih banyak, agzar itu lebih banyak, lebih luas ilmunya. Wa akbaru sinnan, akbar lebih tua, sinnan usianya.
Diam ketika orang yang lebih dewasa berbicara di hadapan kita. Wal isgha'u li kalamihi. Isgha' itu mendengarkan dengan seksama, ya. Mendengarkan dengan perhatian yang penuh. Tidak hanya didengar sambil lalu, tetapi didengar dengan penuh perhatian. Wal iqbalu alaihi bisam'i wal basar. Dan iqbal itu apa? Mengarahkan as-sam' pendengaran, wal basar dan penglihatan kepada orang tersebut, kepada orang yang sedang berbicara tersebut. Jadi ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah, adabul kalam yang ke-8 adalah kita dianjurkan untuk diam ketika ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak ilmunya, lebih dewasa usianya berbicara, dan mendengarkan dengan perhatian yang penuh apa yang ia sampaikan. Tidak hanya mendengarkan dengan perhatian yang penuh, juga dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi kita tidak cukup hanya memberikan pendengaran kita sepenuhnya kepada orang tadi, tapi juga dengan pandangan kita. Kita harus melihat, mata kita harus menuju kepada orang yang sedang berbicara, kepada guru yang sedang mendengarkan penjelasan, bukan ke yang lain. Mata kita, pendengaran kita harus kita berikan kepada orang tua kita yang sedang mengajari kita, yang sedang mendidik kita, yang sedang memberikan nasihat kepada kita. Inilah adab yang ke-8. Qala Ahmad ibnu Sinan al-Qattan, Al-Imam Ahmad ibnu Sinan Al-Qattan menceritakan apa yang beliau alami, apa yang beliau lihat ketika belajar bersama Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Kata beliau, kana Abdurrahman ibn Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi. Al-Imam Abdurrahman tidak ada seorang pun yatahaddats, berbicara di majlis beliau. Ketika Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi ngisi kajian, ngisi ceramah di masjid, di majlis beliau, satu pun tidak ada yang berbicara. Wala yubra fihi qalamun, dan satu pun gak ada yang meraut pensilnya. Satu pun tidak ada yang berani meraut pensilnya. Wala yabtasimu ahadun, Masya Allah. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang berani tersenyum ketika hadir di majlis Abdurrahman ibn Mahdi. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kondisi kajian seperti kajian beliau ini. Suara ngeraut pensil aja nggak ada yang berani, santri-santri beliau. Senyum saja nggak ada, apalagi ngobrol, apalagi ketawa. Senyum aja nggak ada yang berani. Karena apa? Fa in tahaddatsa aw bara qalaman. Kalau ternyata ada santri-santri, murid-murid beliau tahaddats. Tahaddats itu apa?
berbicara. Au bara qalaman, atau meraut pensilnya. Soha, kemudian beliau berteriak. Wala bisana alaihi wa dakhal. Kemudian beliau mengambil sendalnya dan masuk ke rumahnya. Kalau ada santri, kalau ada murid-murid beliau yang kelihatan ngobrol, berbicara, atau meraut pensilnya, beliau marah. Cara marahnya, beliau marah, ya. Setelah itu beliau tinggalkan majelis beliau. Wa kadza yaf'alu Ibnu Numair. Hal yang sama dilakukan oleh Ibnu Numair. Wa kana min asyaddin nasi fi hadza, dan Ibnu Numair termasuk orang yang paling keras. Wa kana Waqi'un aidan, dan juga pernah Imam Waqi' fi majlisi, di majlis beliau, ka'annahum fi salatin. Kondisi murid-murid beliau ketika mendengarkan ceramah beliau, kajian beliau, seolah-olah mereka sedang sholat. Ketika murid-murid Waqi' rahimahullah hadir di majelis beliau, sama atau seperti orang yang sedang sholat. Antum bisa bayangkan, antum bisa lihatlah bagaimana orang sholat. Tidak ada suara, tidak ada suara pulpen, rautan pensil, tidak ada suara kertas, sepi. Begitulah kondisi belajar bersama Waqi'. Fa in ankara min amrihim syai'an in ta'ala wa dakhala. Kalau urusan mereka ini diingkari, dilanggar oleh murid-murid mereka, mereka inta'ala, mengambil sendalnya, memakai sendalnya, wadakhal, kemudian masuk ke rumah mereka. Artinya meninggalkan majelis tersebut, meninggalkan santri-santrinya. Wa kana Ibnu Numair yaghdabu wa yasih. Ibnu Numair yaghdab, marah, wa yasih, dan teriak. Wa kana idza ra'a man yabri qalaman, kalau beliau melihat ada santri, ada murid beliau yang yabri itu apa tadi? Meraut pensilnya. Taghayyara wajhuhu, wajah beliau pun berubah. Inilah sedikit tentang kisah-kisah para ulama, para imam dahulu ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Saya yakin kalau apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Ibnu Numair, dan Imam Waqi' ini, di zaman sekarang ini, santri-santri bakalan lari, bakalan tidak ada yang tahan di pesantren karena berat. Senyum aja nggak boleh, ngeraut pensil padahal kebutuhan dibutuhkan juga nggak boleh. Pasti santri-santri kita ini sekarang ini nggak bakalan kuat untuk belajar bersama guru yang seperti ini. Padahal ketika kita belajar bersama guru yang seperti ini, kita akan mendapatkan manfaat, keberkahan, kebaikan yang tidak kita dapatkan dari guru-guru yang tidak peduli dengan kondisi muridnya.
apakah muridnya memperhatikan, apakah muridnya mendengarkan apa yang dia sampaikan atau enggak, dia enggak peduli. Ya. Jadi kalau ada guru seperti ini, maka kita sebagai murid pasti akan rugi. Yang kesembilan, adamul kalam hatta yantahiyal mutakallimu fil majlis. Adamul kalam, tidak berbicara hatta sehingga yantahiya al mutakallim, orang yang berbicara, yantahi selesai, fil majlis di satu majlis. Maknanya para ahibai abnai at-talabah, adab yang ke-9 ini adalah kita tidak dibenarkan atau kita dianjurkan untuk tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Adamul kalam, tidak berbicara sampai yang berbicara selesai dari bicaranya. Jangan sampai orang yang sedang berbicara, guru kita sedang menjelaskan pelajaran, sedang menjelaskan materi, kita main asal ngomong aja. Kalau misalnya ketika guru kita sedang menjelaskan pelajaran, kemudian ada satu hal yang ingin kita sampaikan, maka kita minta izin terlebih dahulu. Ya. Minta izin terlebih dahulu. Apakah boleh saya berbicara, Ustaz? Kalau misalnya guru kita mengatakan boleh, maka kita sampaikan. Taib. Yang ke-9, kita dianjurkan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Atau taib, kita lanjut sebelum yang ke-10. Li'anna majlisal uqala'i, bukan majlisi ya, majlisa. Li'anna majlisal uqala'i la yatakallamu fihi ithnani ma'an. Karena dalam satu majlis orang-orang yang berakal tidak akan mungkin, ya, di satu majlis yang sama ada dua orang yang sedang berbicara. Di satu majlis ada dua orang yang sedang berbicara. Kira-kira orang yang hadir di majlis tersebut akan mendapatkan manfaat atau enggak? Satu majlis ada dua orang yang berbicara. Saya yakin enggak akan mendapatkan manfaat. Jadi orang yang hadir di satu majlis, kemudian dua orang berbicara secara bersamaan, maka tidak akan ada manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang hadir di majelis seperti ini. Karena itu kita tidak boleh berbicara hingga orang yang bicara tadi selesai dari pembicaraannya. Yang ke-10 masih berkaitan dengan adab yang ke-9, adamu muqata'ati ahadin, tidak memotong pembicaraan orang lain. Au as-sukhriyah min kalamihi. Sukhriyah, mana sukhriyah? Sukhriyah itu mengolok-olok, mengejek pembicaraan orang tersebut. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain dan juga tidak boleh mengejek, mengolok-olok bicara orang lain.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dan Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Al-Ankabut ayat 46. Yang ke-11, khabdus sauti wa adamu raf'ihi aktsaru minal hajah wa tajannubud dajiji was-surahi wal infial. Khabdus saut, apa arti khabdus saut? Khafadha, merendahkan suara. As-saut, suara. Wa adamu raf'ihi aktsaru minal hajah. Dan adam, tidak, raf'ihi, mengangkatnya, aktsar, lebih banyak, minal hajah, daripada kebutuhan. Wa tajannubud dajij, dan tidak dajij. Dajij itu berisik. Was-surah, surah itu teriak-teriak. Wal infial, infial itu apa? Emosi. Jadi para santri sekalian, adab yang ke-11 yang perlu kita perhatikan juga adalah khabdus saut, merendahkan suara kita. Wa adamu raf'ihi aktsaru minal hajah, dan tidak meninggikan suara melebihi kebutuhan yang kita perlukan. Jadi kalau kita manggil teman kita yang di depan kita, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh memanggil dengan suara yang keras. Jadi kita ketika misalnya memanggil teman kita, panggil dengan sebutuhnya. Atau ketika kita berbicara biasa sama teman-teman kita juga sama, ya. Nggak perlu dengan suara dengan nada yang tinggi-tinggi, biasa saja. Apalagi kalau misalnya antum bicara sama orang tua atau orang yang lebih dewasa dengan antum, antum jangan suka ngegas. Itu yang ke-11. Kenapa kita dilarang untuk berteriak-teriak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, jangan kau tinggikan, karena sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai yang selalu tinggi. Yang ke-12, iltizamul hudu wal ibtisami athna al kalam. Iltizam, tetap, al hudu, tenang,
wal ibtisam, senyum, asna al kalam, ketika berbicara, asna, ketika berbicara, wa adamul abus, dan tidak bermuka masam, abus, bermuka masam, fi wujuhin nas, di depan wajah orang-orang. Maknanya, para santri sekalian, di antara adab yang kedua, adab berbicara adalah ketika kita berbicara, kita usahakan berbicara dengan tenang. Berbicara sambil tersenyum, ya. Dan tidak bermuka masam ketika di depan lawan bicara kita. Ya. Ini butuh latihan. Ya. Ini butuh latihan. Setiap antum ngomong sama orang yang antum temui, antum senyum. Latihan. Ya. Insyaallah antum akan banyak mendapatkan kebaikan. Kita akan banyak mendapatkan kebaikan, keberkahan, karena kita telah membahagiakan orang lain. Jadi jangan diremehkan, ya. Menampilkan atau memberikan senyum kepada lawan bicara kita, itu akan membuat lawan bicara kita menjadi bahagia, puas. Fa'an Ummi Darda. Nah, ini kisah Ummu Darda atau Abu Darda. Ya. Ummu Darda sekarang menceritakan apa yang biasa dilakukan oleh suami beliau, Abu Darda. Beliau mengatakan, "Kana Abu Darda adalah la yuhadditsu bihaditsin illa tabassama fihi." Kata beliau, Abu Darda itu, beliau tidaklah yuhaddits, berbicara, bihaditsin, dengan satu pembicaraan, illa tabassama fihi, kecuali beliau pasti senyum. Masya Allah. Ini cerita Ummu Darda. Jadi Abu Darda itu setiap kali ngomong, beliau selalu senyum. Masya Allah. Antum bisa praktikkan, coba di rumah gitu ya. Setiap kali ngobrol sama ibu antum, kakak antum, adik antum, senyum. Inilah yang dialami oleh Ummu Darda. Beliau heran sama suami beliau. Fakultu lahu, kata Ummu Darda, inni akhsha an yuhammiqakan nas. Kata Ummu Darda melihat suami beliau yang selalu tersenyum, saya khawatir. Ini sesungguhnya saya akhsha takut, khawatir. An yuhammiqakan nas, orang-orang akan menganggap kamu orang yang bodoh, yang dungu, hamqa, ya. Kata Ummu Darda, wahai Abu Darda, kalau antum setiap kali ngomong selalu senyum, nanti ana khawatir orang-orang menganggap antum nanti nggak beres, ya. Orang-orang akan menganggap antum orang yang nggak beres. Ini kata Ummu Darda. Kira-kira apa jawab Abu Darda? Faqal, kemudian Abu Darda menjawab, menjelaskan kepada istri beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu bihaditsin illa tabassam. Masya Allah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara kecuali dengan senyum. Inilah rahasia kenapa Abu Darda selalu senyum setiap kali
beliau berbicara. Ternyata beliau meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini mayoritas kita sudah meninggalkannya. Jadi ternyata sebab Abu Darda selalu senyum tiap kali berbicara adalah meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tidaklah beliau berbicara kecuali diiringi dengan senyum. Masya Allah. Inilah adab yang ke-12 dari adab al-kalam. Saya rasa cukup sampai di adab yang ke-12, adab yang 13, 14, 15, 16, 17. InsyaAllah ta'ala kita akan ambil di pertemuan berikutnya kalau masih ada usia ya. Taib, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.